Haleluya, saudara, puji Tuhan. Hari ini kita kembali mengikuti AMD. Setelah libur, sekarang pun masih menjadi bagian dari cuti bersama. Tapi paling tidak hari ini adalah hari yang baru, di minggu baru. Kita memasuki di minggu terakhir di bulan Maret. Saya berdoa ini sungguh-sungguh membuat kita sadar bahwa waktu itu berlalu sedemikian cepat. Dan bukan bulan Maret ya, April ya. Kita memasuki minggu terakhir di bulan April dan sebentar lagi kita masuki minggu kelima. Cepat sekali waktu berlalu. Tahu-tahu saya hampir ulang tahun. Tahu-tahu saya hampir ulang tahun. Ya, pokoknya kalau saya ulang tahun itu ingatnya Putini aja dulu ya. Ini ulang tahun, saya ulang tahun. Hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai 30, saudara. Saya berdoa ini akan memberkati kita. Kita akan belajar tentang satu bagian dari alat atau sesuatu yang ditempatkan menjadi bagian dari kemah pertemuan. Dan kita akan belajar lebih lanjut. Nanti saudara dia akan bacakan ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan AMD pagi ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Dan kiranya sungguh Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan adik. Keluaran 25 ayat 23 sampai 30. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Lalu engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, sekarang setelah tabut, Tuhan meminta Musa untuk membuat meja sajian, saudara. Meja sajian. Jadi ini urutannya. Yang pertama adalah tabut, 2 adalah meja sajian. Jadi kemah itu kemungkinan besar nanti kita lihat dibuat di urutan keberapa nanti ya. Saudara, berkenaan dengan perintah Tuhan untuk membuat meja roti sajian yang harus dibuat juga dari kayu penaga. Ini untuk kesekian kalinya kita ketemu satu-satunya kayu yang dipakai untuk membuat alat-alat ini adalah dari kayu penaga yang disalut dengan emas murni. Nah, ukuran dari meja roti sajian ini panjangnya adalah 2 hasta. Itu berarti 2 hasta kali 45 cm, 90 cm. Saya iseng-iseng berpikir, saudara ya. Meja tempat kita makan, meja tempat kita belajar, itu kira-kira rata-rata berapa, saudara? Rata-rata ukurannya hampir sama, saudara. 90 cm. Dan lebarnya adalah 1 hasta kali 45 cm. Itu berarti 45 cm. Lebarnya 45 cm, panjangnya 90 cm, hampir 1 meter. Lalu kemudian tingginya itu adalah 1,5 hasta kali 45. Berarti tingginya 67 cm. Berarti tingginya mungkin 67 cm. Ya, tinggi dari meja roti sajian. Nah, nama meja ini adalah meja roti sajian. Menarik ya saudara, namanya adalah
meja roti sajian. Secara harafiah sebetulnya artinya adalah roti wajah sebetulnya. Roti wajah, oleh karena itulah tema kita hari ini adalah roti wajah. Nah, dalam beberapa terjemahan, meja roti sajian itu diterjemahkan, misalnya American Standard Version di sana menerjemahkan demikian, dengan roti kehadiran. Jadi roti wajah dalam bahasa secara harafiahnya atau meja roti sajian, ASV atau American Standard Version itu menerjemahkan roti kehadiran. Beda lagi dengan RSV, Revised Standard Version, itu menerjemahkan dengan roti yang melambangkan kehadiran atau roti yang diletakkan di atas meja di hadirat Allah yang hadir ditutup pendamaian. Jadi beberapa terjemahan menerjemahkan berbeda, tetapi sebetulnya maknanya sama. Roti yang disediakan di tempat di depan kehadiran Tuhan atau menjadi lambang dari kehadiran, itulah meja roti sajian. Saudara, agar dapat dipindahkan, Alkitab mengatakan tadi di bacaannya secara detail, maka perlu dipasang gelang-gelang di penjurunya. Sama seperti tabut perjanjian, dipasang gelang di ujung sana, di ujung sini, lalu kemudian dibuat tongkatnya, lalu dimasukkan tongkat itu ke meja roti sajian, supaya kalau awan kemuliaan Allah bergerak, maka mereka bisa mengangkat tabut, mengangkat meja roti sajian dengan praktis dan cepat. Karena ketika tiang awan bergerak, maka semua peralatan harus dibereskan dan diangkut mengikuti kemana awan kemuliaan Allah itu bergerak. Nah, saudara, selain membuat meja, maka Musa harus membuat namanya pinggannya. 1, pinggannya. 2, cawannya. 3, kendinya. 4, pialanya yang akan dipakai untuk persembahan curahan. Saudara, jadi untuk memperlengkapi meja, ada beberapa alat lain yang harus dibuat, yang terbuat dari emas. Pertanyaannya, apa fungsi pinggan, saudara? Fungsi pinggan adalah untuk meletakkan irisan-irisan roti. Berarti ini sama seperti telenan, saudara. Jadi pinggan itu bentuknya seperti telenan, tempat di mana irisan-irisan roti itu diletakkan. Ya, apa itu cawan, saudara? Cawan ini digunakan untuk meletakkan dupa yang harus ditempatkan di samping roti. Jadi cawan di sini itu berupa dupa yang harus ditempatkan di samping roti, yang menunjukkan bahwa roti itu adalah persembahan yang dipersembahkan sebagai kurban. Yang berikutnya adalah kendi. Apa itu kendi, saudara? Kendi kalau di Jawa itu ditaruh di pintu-pintu. Ya, dulu saya waktu kecil seringkali menemukan ada kendi-kendi yang diletakkan di depan rumah. Dan kalau kita atau kami kalau kehausan begitu ya, kami tinggal ambil air di situ, minum plak 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 di kendi-kendi itu. Sekarang nggak ada ya. Sekarang orang takut minum secara gratis, ya. Takut tiba-tiba nggak bisa jalan. Kalau dulu ditempatkan di depan-depan, sekarang juga orang menjadi semakin egois sehingga tidak lagi menempatkan kendi-kendi itu. Nah, saudara, ini berbeda. Kendi di sini berfungsi sebagai tempat anggur bagi persembahan minuman, saudara. Kendi tempat untuk menaruh anggur. Nah, sedangkan piala berfungsi untuk mencurahkan anggur. Piala, jadi cawan dengan piala itu berbeda. Oleh karena itu di gereja-gereja tertentu anggur itu dituang di piala, ya, bukan cawan, ya, piala. Lalu kemudian sang pemimpin minum anggur dari piala itu, yang tidak boleh diminum oleh yang lainnya. Nah, piala itulah yang dulu sering dipakai untuk perjamuan, diedarkan. Jadi orang bisa minum anggur dari situ. Nah, sekarang karena faktor kesehatan dan sebagainya yang lain, sehingga orang tidak lagi minum dari piala yang sama seperti yang dulu dilakukan di masa gereja mula-mula, kemungkinan melakukan hal yang seperti itu. Jadi piala di sini berfungsi untuk mencurahkan anggur ketika dilaksanakan upacara. Dan yang terakhir adalah meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapan
Allah. Setelah semuanya siap, diletakkanlah meja itu di atas meja di hadapan Allah. Ada orang berpikir bahwa roti ini adalah makanan untuk Tuhan. Saudara, ini berbeda cara pandang kita. Seringkali berpikir berdasarkan adat tradisi orang-orang yang melakukan itu. Dulu papa saya, mama saya, itu seringkali kalau acara-acara tertentu menaruh jeruk di meja. Jeruk, lalu kemudian apel, ada rambutan, ada duku di sana gitu ya. Kami kadang berpikir, kita ini jarang sekali makan buah, jarang sekali makan makanan mewah ini. Tapi khusus untuk meletakkan itu di tempat-tempat sembahyang seperti itu, papa mama rela mengeluarkan uang untuk hal itu. Tapi untuk anak-anaknya, makan pun jarang sekali. Wow ya, tempatkan ke sana gitu. Lalu ditaruhlah nasi di mangkok ya. Lalu kemudian ayam. Waduh, gitu ya saudara. Makan daging ayam jarang bagi kami ketika kami masih kecil. Kuah sering. Mama kalau masak itu selalu kuahnya banyak saudara. Karena dengan kuah yang banyak itu bisa dimakan oleh banyak orang. Tapi kalau ditumis jadinya sedikit. Makan daging ayam itu waduh bisa sesuatu yang sangat langka sekali. Tapi ini dibuat, ditaruh di sana. Ada itu pork belly, waduh, haoce secingping, taruh sana, kita harus nunggu, nggak boleh diambil, tapi nggak habis-habis. Saudara, bukan, jangan pernah berpikir ketika saudara menempatkan korban di hadapan Allah, itu sama seperti peristiwa seperti itu. Roti yang ditaruh di atas meja roti sajian bukan untuk Tuhan, bukan saudara. Roti ini sebagai simbol atau lambang makanan rohani yang harus disiapkan bangsa Israel. Yang mengingatkan kepada bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka itu makan roti dari sorga. Mereka itu makan mana dari sorga. Untuk mengingatkan, hei bangsa Israel, sepanjang perjalananmu itu aku pelihara kau. Aku beri makan engkau. Lihat ini rotinya ada di sini. Kira-kira begitulah. Jadi ketika bangsa Israel melihat roti itu, mereka ingat bahwa Tuhan memelihara mereka sepanjang 40 tahun dengan roti dari surga. Saudara, untuk mengingatkan mereka sebagai simbol tentang makanan rohani. Saudara, selain itu juga sebagai lambang pemeliharaan Tuhan. Ketika dia melihat roti di sana, maka itu menjadi simbol dari penyertaan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap harinya. Oleh karena itu dalam doanya Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Roti itu menggambarkan pemeliharaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara, melalui simbol itulah bangsa Israel hendak mengatakan bahwa makanan sehari-hari mereka datangnya dari Tuhan. Kecukupan yang mereka nikmati setiap harinya bersumber dari Allah. Saudara, oleh karena kasih karunia Allah semata-mata. Saudara, selain melambangkan persekutuan, Paulus menggunakan kata persekutuan tentang perjamuan kudus. Alkitab mengatakan, Yesus berkata, bukankah roti yang kita pecahkan ini, Paulus berkata, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara, roti itu juga melambangkan persekutuan, saudara. Karena ketika kita makan roti itu, yang dipecahkan itu, kita bersekutu, memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus. Dia berkata juga, roti melambangkan kebergantungan umat Allah kepada Allah. Jadi ada banyak simbol bicara di sini. Sehingga ketika seseorang melihat roti, maka dia melihat akan adanya makanan surgawi. Yang kedua, mengingatkan kepada bangsa Israel, Tuhan memelihara mereka. Mengingatkan kepada kita tentang persekutuan dengan tubuhnya yang terpecah. Kita
bersekutu dengan tubuhnya. Yang keempat, mengingatkan kita untuk terus bergantung kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang hendak saya katakan adalah, saudara, jangan khawatir dengan hidupmu. Jangan khawatir dengan masa depanmu. Jangan khawatir dengan kehidupan yang kita lalui setiap hari, sepanjang hari sampai pada destiny kita. Kenapa, saudara? Karena Allah dengan kasih karunia-Nya yang besar akan memelihara hidup saya dan hidup saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tutup Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mengingat akan pemeliharaan Tuhan, persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Kalau hari ini kami berkumpul dengan banyak hal, kami mau belajar menyadari Tuhan memelihara kami. Tuhan mencukupkan kami. Oleh karena itu kami tidak perlu khawatir. Karena ketika kami bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka pemeliharaan Allah itu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati perjalanan kami sepekan terakhir ini. Kami ingin menyelesaikan minggu-minggu terakhir di bulan April ini. Engkau berkati Pak Jimmy dan Undivided yang akan melayani kami di minggu terakhir nanti. Tuhan berkati, jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, luar biasa. Mari kita akhiri minggu ini dengan kuat dan bersyukur dan bergantung kepada Tuhan. Jangan khawatir karena Tuhan memelihara saudara. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati masih hari libur ini. Tuhan memberkati saudara. Happy Monday, you are blessed.